Baik Pak Esra, pertanyaan selanjutnya. Bukankah Tuhan menetapkan segala sesuatu tidak hanya hal yang besar atau penting saja, tetapi juga yang kita anggap sepele juga ditentukan oleh Tuhan? Bagaimana pandangan Pak Esra tentang Pendeta Sukamal B. Fadelan yang sepertinya hanya hal-hal tertentu yang ditetapkan, sedangkan yang lainnya adalah bukan ketetapan, tetapi hanya diizinkan Tuhan karena hukum tabur tuai atau sebab akibat? Ya, masalahnya kita bisa bikin teori apa saja. Ya, tapi kalau kita bikin teori apa saja, tapi harus ada dasar kitab sucinya. Ya, nah sedangkan pada waktu saya mengatakan bahwa Allah menetapkan segala sesuatu, saya tidak hanya memberikan klaim seperti itu, tetapi juga memberikan dasar kitab suci. Memang ada ayat-ayat yang eksplisit mengatakan demikian bahwa Allah itu menetapkan segala sesuatu. Ayat yang paling terkenal itu adalah Mazmur pasal 139 ya, ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dalam kitabmu semuanya tertulis. Kalau sudah bilang semua itu artinya memang sudah di dalam ketetapan Tuhan. Segala sesuatu ada dalam ketetapan Tuhan. Bahkan kalau kita melihat Tuhan menetapkan segala yang ada terjadi di langit, bumi, dan laut, segala isinya. Nah, bagaimana kalau dikatakan bahwa Allah tidak menetapkan hanya sekedar mengizinkan? Allah tidak menetapkan hanya sekedar mengizinkan. Sekarang, Allah hanya mengizinkan, tidak menetapkan. Sekarang saya mau tanya atau bikin ini ya, misalnya Ibu Puan itu pergi ke Belanda. Apakah Tuhan menetapkan dia pergi ke Belanda? Atau hanya sekedar dia mengizinkan ke Belanda? Kalau dia, oh Tuhan hanya mengizinkan. Kita tanya, Ibu Puan pergi ke Belanda kapan? Oh tahun 2021 ke Belanda. Waktu Ibu Puan pergi ke Belanda 2021, sebelumnya Tuhan sudah tahu atau tidak? Oh Tuhan tahu. Apakah Tuhan tahu bahwa tahun 2021 Tuhan akan mengizinkan Ibu Puan? Tuhan pasti tahu. Apakah Tuhan tahu bahwa dia akan mengizinkan? Dia tahu. Apakah Tuhan memutuskan untuk mengizinkan? Ya, dia putuskan untuk mengizinkan. Kalau dia tidak putuskan, bagaimana dia bisa mengizinkan? Maka, apakah dia menetapkan untuk memutuskan untuk mengizinkan? Ya, kalau begitu ujung-ujung sama saja. Tuhan menetapkan semua kan? Jadi dia mengizinkan juga tentu dia memutuskan untuk mengizinkan dan dia menetapkan untuk memutuskan untuk mengizinkan. Yang ujung-ujungnya menetapkan juga. Ya, jadi adanya kata-kata Tuhan mengizinkan tidak berarti dia hanya mengizinkan dan tidak menetapkan itu terjadi. Tidak bisa. Semua harus terjadi dalam ketetapan Tuhan termasuk untuk mengizinkan. Ya. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru.
Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.